Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau menjelaskan mengenai SNMPTN, yaitu kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, SNMPTN ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu LTMPT atau bisa disebut Lembaga Tes Perguruan Tinggi, yang mana LTMPT ini ada di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana LTMPT ini adalah lembaga resmi. Nah, selanjutnya di kriteria SNMPTN. Yang pertama, berdasarkan nilai rapot akademik. Yang kedua, tidak dipungut biaya. Yang ketiga, daya dukung prestasi siswa. Yang keempat, melalui proses pemeringkatan. Yang kelima, ada daya dukung lainnya. Oke, next. Di sini Ibu ingin menjelaskan satu persatu dari deskripsi SNMPTN. Nah, yang pertama tadi berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai 5. Untuk kategori IPS, terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. Lalu untuk bidang MIPA, yaitu terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Nah, untuk IPS dan MIPA sama-sama terdiri dari 6 mata pelajaran yang akan dikirimkan ke SNMPTN, yang mana nilai ini hanya dari nilai pengetahuan. Oke, selanjutnya yang kedua, tidak dipungut biaya pendaftaran, yang mana memang SNMPTN ini ditanggung pemerintah dan siswa-siswi sama sekali tidak dipungut biaya untuk pendaftaran. Selanjutnya yaitu ada daya dukung prestasi siswa-siswi, yang mana prestasi ini boleh akademik maupun non-akademik. Nah, lalu yaitu menjuarai perlombaan, yang mana maksudnya di sini kalian menjuarai di 3 besar, lebih diutamakannya. Nah, kejuaraan ini boleh tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, hal ini sangat berpeluang untuk anak-anak yang mempunyai prestasi atau kejuaraan-kejuaraan di setiap perlombaan. Boleh dilampirkan dalam pendaftaran SNMPTN. Nah, lalu di sini ada daya dukung lainnya seperti sikap, absensi kehadiran, lalu ada mentaati peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, ini daya dukung lainnya juga ya, yang mana bisa untuk berpeluang dalam mengikuti SNMPTN. Jadi tidak hanya dari prestasi maupun nilai, tapi sikap, absensi, dan ketaatannya terhadap peraturan sekolah pun dapat dipertimbangkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu melalui proses pemeringkatan. Nah, maksud dari pemeringkatan ini yaitu siswa disaring terlebih dahulu dalam tingkat sekolah untuk mengikuti SNMPTN dan beradu di tingkat nasional. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kalian semuanya disatukan dulu di sekolah, lalu diperingkatkan. Nah, lalu anak-anak yang kiranya memenuhi kriteria lah yang mampu untuk mengikuti SNMPTN. Jadi tidak semua siswa didaftarkan untuk mengikuti SNMPTN gitu, karena di sini ketentuan kebijakan terbaru seperti itu yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, di sini ada akreditasi A di sekolahnya mendapatkan peluang 40%. Lalu di sekolah yang akreditasinya B berpeluang 25%, yang akreditasi C berpeluang 5%. Ya. Next.
Nah, ini ada contoh penentuannya, jumlah siswa yang terjaring dalam pemeringkatan pada saat mendaftar SNMPTN. Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, jadi dari tingkat sekolah kita peringkatkan dulu. Kira-kira nama-nama yang akan terjaring nih siapa sih yang memenuhi kriteria? Nah, itulah yang bisa mendaftar SNMPTN. Seperti ini gambarannya. Akreditasi dari SMA N3 yaitu A, 40%. Jadi SMA N3 ini memiliki peluang 40% siswa-siswinya untuk mengikuti SNMPTN. Ini bisa kita ambil contoh dari IPS. IPS ini ada 5 kelas, dan setiap kelasnya contoh kita taruh 40 siswa. Nah, kemudian dihasilkan yaitu 200 siswa dalam kategori IPS. Lalu 40% dari 200 siswa yaitu 80 siswa. Nah, jadi hanya 80 siswa yang bisa mendaftar SNMPTN dalam kategori IPS. Selanjutnya begitupun dengan MIPA. MIPA ada 7 kelas. Kita taruh satu kelasnya 40. 40 dikali 7 hasilnya 280, kemudian 40% dari 280 yaitu 112 siswa. Jadi hanya 112 siswa yang bisa mendaftar SNMPTN dari kategori MIPA. Seperti itu. Lalu sisanya gimana, Bu? Yang kira-kiranya tidak terjaring? Nah, itu sudah otomatis harus mengikuti jalur selanjutnya. SBMPTN yang terjaring itu akan melewati tahap-tahap selanjutnya, ya. Nah, ini ada kesimpulannya, bisa dibaca di bagian bawah yang Ibu blok. Di situ ada total siswa yang terjaring dan dapat mendaftar SNMPTN sebanyak 192. Ya, ini dijumlahkan ya dari kategori MIPA dan IPS. Jadi SMN3 mengirim 192 siswa untuk mengikuti SNMPTN karena dapat dilihat dan dianalisis ia memiliki kriteria. Nah, ini kesimpulannya. 192 siswa yang terjaring dalam pemeringkatan yang hanya dapat mendaftar SNMPTN. Nah, jadi selanjutnya dalam tahap selanjutnya setelah sudah terjaring, di sini nanti siswa dan siswi akan mendapatkan akun untuk melalui tahap selanjutnya, yang mana dari akun itu kalian harus ada wajib yang diisi seperti biodata, lalu seperti ada pilihan-pilihan jurusan yang nanti akan kalian inginkan. Nah, tapi di sini memiliki ketentuan yang mana di sini hanya diperbolehkan memilih satu PTN untuk 2 jurusan atau 2 PTN masing-masing memilih satu jurusan atau hanya satu PTN dengan satu jurusan. Jadi tidak boleh lebih dari 2 ya untuk memilih universitas maupun jurusan dalam SNMPTN khusus untuk yang terjaring. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini siswa-siswi yang mengambil jurusan seni atau olahraga mengirimkan video berupa portofolio sesuai bidang jurusan yang diambil. Nah, ini khusus ya untuk siswa dan siswi yang memilih seni atau olahraga. Seperti contoh, si A mengambil jurusan seni lukis di UNJ. Nah, berarti untuk memenuhi persyaratannya, A ini harus mengirimkan video ketika ia melukis. Gitu. Ya, ini untuk seni dan olahraga. Nah, ini ada kesimpulan selanjutnya, yaitu untuk yang sudah terjaring SNMPTN, disarankan untuk tidak lintas jurusan ketika memilih universitas dengan jurusan-jurusan yang ia inginkan, ya. Tidak boleh lintas jurusan. Kemudian di sini kedua penjelasannya yaitu siswa yang tidak terjaring dalam pemeringkatan sudah otomatis
tidak bisa mendaftar SNMPTN dan harus dilanjutkan untuk mengikuti UTBK atau SBMPTN. Jadi memang persiapannya bisa lebih panjang ya. Untuk yang tidak terjaring ini, untuk persiapan belajar mengikuti tes SBMPTN maupun tes-tes selanjutnya. Lalu ada keuntungan ketika mendapatkan jalur SNMPTN. Yang pertama, tidak perlu mengikuti tes SBMPTN, UTBK, tes mandiri ataupun tes lainnya. Ya karena memang sudah bisa mengikuti SNMPTN dan sudah lolos. Ketika lolos, itu tidak perlu lagi untuk mengikuti tes-tes yang lainnya. Karena seperti ini untuk SNMPTN itu wajib diambil ketika dia sudah lolos di jalur SNMPTN. Ya. Lalu yang kedua, tidak membayar biaya pendaftaran. Yang seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga, lebih hemat biaya. Maksud lebih hemat biaya juga di sini ketika nanti di masa perkuliahan seperti pembayaran UKT, biasanya memang lebih murah ketika ada siswa yang masuk dari jalur SNMPTN. Ya. Lanjutnya, yang keempat yaitu persiapan untuk kuliah lebih panjang. Ya karena memang sudah masuk di awal ya untuk jalur SNMPTN ini. Jadi dia persiapan untuk kuliah lebih panjang. Kemudian selanjutnya itu dapat memberikan motivasi adik kelas ya karena memang di sini banyak adik-adik kelas yang sangat minat untuk mengikuti SNMPTN untuk lolos di sini. Kemudian selanjutnya itu adanya perasaan bangga ya. Memang sangat bangga sekali ya ketika sudah lolos dari jalur SNMPTN. Kemudian selanjutnya yaitu hal yang perlu dipersiapkan. Ya bisa dibaca di sini yang pertama ada nilai yang baik dan nilai berprogres meningkat. Nah memang untuk mengikuti SNMPTN ini nilai-nilai memang harus cenderung bagus dan progresnya harus meningkat. Seperti itu. Kalaupun memang tidak meningkat, yang penting tidak terlalu turun jauh. Nah, itu masih bisa boleh. Ya. Kemudian yang kedua, turut aktif dalam kegiatan sekolah. Ya, karena memang ini termasuk dari daya dukung yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian ada mempersiapkan sertifikat kejuaraan bila ada. Nah, ini untuk khusus anak-anak yang memiliki prestasi dari 3 besar di tingkat kabupaten sampai jenjang yang tinggi itu boleh dipersiapkan. Kemudian selanjutnya menentukan cita-cita bahwa mau jadi apa saya di masa depan. Ya ini memang kalian sudah harus menentukan dan harus sudah mempunyai kalau kalian itu bercita-cita tuh mau kemana, kalian tuh mau jadi apa di masa depan. Nah ini memang wajib ya. Kemudian selanjutnya tentukan kelanjutan studi setelah lulus SMA, mencari informasi jurusan, fakultas, universitas, akreditasi kampus, bahkan sampai ke prospek kerja, lulusan alumninya dalam bidang kamu minati itu menjadi apa sih? Nah itu boleh. Kalian harus dipersiapkannya dari sekarang. Ya, selanjutnya yaitu cari web resmi atau media sosial terpercaya. Boleh follow juga, Ibu sarankan @LTMPT official dan @info_masuk_ptn. Nah ini di sosial media seperti Instagram dan Twitter juga ini boleh kalian ikuti, kalian baca, kalian pahami, karena di sini banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat. Ya, Ibu sangat menyarankan. Kemudian selanjutnya yaitu banyak berdoa, usaha, bahkan diskusi dan komunikasi dengan orang tua atau keluarga itu wajib. Ya, untuk sama-sama menentukan kelanjutan kalian di masa depan. Selanjutnya itu semangat membaca dan belajar. Ya, ini memang ya, kalian harus sering-sering membaca dan belajar untuk mencari informasi-informasi mengenai masa depan. Begitupun juga dengan semangat dalam menggali potensi yang ada di diri kalian untuk menentukan kalian itu mau jadi apa sih ketika sudah lulus. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, finish. Ya. Oke.
Oke, jadi selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi SNMPTN ini boleh di grup ataupun boleh by Japri atau personal ke Ibu ya. Sekian dari Ibu, kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.